Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Supaya di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan, Yohanes 14 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, ini sama artinya dengan janganlah kamu khawatir, janganlah kamu cemas, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa tidak tentram, janganlah kamu merasa resah. Perkataan Tuhan Yesus ini sesungguhnya mengandung kepastian. Ya, perkataan Tuhan Yesus ini mengandung kepastian, mengandung janji bahwa percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus ada kepastian hidup, dan hidup itu adalah hidup yang sesungguhnya, hidup di kekekalan, bukan hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini manusia pada umumnya bekerja keras, berjuang untuk mencari dan memiliki kenyamanan hidup dunia ini. Sebab mereka ingin menikmati kesenangan hidup dunia. Dan saat ini kita melihat bahwa dunia menawarkan berbagai kesenangan hidup yang bisa dinikmati, saudaraku. Ada begitu banyak kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Nah saudaraku, keadaan ini membuat banyak orang hampir-hampir tidak lagi memikirkan bahwa yang harus dipersiapkan itu bukan kenyamanan dan kesenangan hidup dunia saat ini. Sebab itu semua sementara, itu semua fana, itu semua tidak bernilai kekal, saudaraku. Yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan hal yang berbeda kepada murid-muridnya, atau juga kepada kita, kepada orang percaya yang benar-benar mau mengikut Dia. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saudaraku, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kesenangan hidup dunia. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan hidup dunia. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kebahagiaan hidup dunia kalau kita mengikut Dia. Tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah kepastian hidup di kekekalan. Sekali lagi, yang Tuhan Yesus janjikan adalah kepastian hidup di kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, dari kalimat ini kita seharusnya bisa menangkap bahwa apa yang Tuhan Yesus janjikan adalah sebuah kenyamanan hidup, sebuah kebahagiaan hidup di kekekalan yang tidak akan pernah berakhir. Saudaraku, kalau kenyamanan dan kebahagiaan hidup dunia ini akan berakhir suatu saat nanti, dan semua itu akan hilang lenyap, maka sia-sialah
apa yang selama ini kita perjuangkan, kalau itu yang kita kejar selama ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus menentukan, kita harus memilih prioritas utama di dalam kehidupan kita itu secara benar. Apa yang mau kita pilih saat ini? Apakah kenyamanan hidup dunia saat ini atau kebahagiaan dan kenyamanan hidup di kekekalan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kehidupan dunia saat ini akan segera berakhir. Saya harus ingatkan ini kepada saudara. Kehidupan dunia saat ini akan segera berakhir. Saudaraku, saya mengatakan ini dengan tulus kepada saudara semua. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Sekali lagi, bisa terjadi setiap saat. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan tiba. Tetapi kalau waktu itu tiba, baik itu tiba untuk kehidupan kita secara pribadi, di mana kita tahu kematian itu bisa terjadi kapan saja, setiap saat, atau bisa saja waktu Tuhan benar-benar tiba untuk mengakhiri dunia ini dengan segala isinya. Maka kita harus sudah memiliki jaminan, kita sudah harus memiliki kepastian, keselamatan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini yang akan kita perkarakan dengan serius adalah kata percaya. Saudara, kita harus tahu bahwa percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Artinya, ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup menuruti semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Kalau Tuhan Yesus berkata, percayalah juga kepadaku, artinya yang ingin Tuhan Yesus sampaikan adalah, lihatlah cara hidupku, ikutilah cara hidupku. Sebab semua yang kulakukan adalah penurutan terhadap kehendak Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan Yesus hendak berkata kepada kita semua, sebagaimana aku telah hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya, maka ketika kamu berkata percaya kepadaku, kamu pun harus hidup sama seperti aku telah hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sadari. Inilah yang harus kita renungkan. Inilah yang harus kita perkarakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus memeriksa segenap hidup kita. Apakah kita sudah hidup sama seperti cara hidup Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, itu artinya kita belum percaya kepada Allah. Itu artinya kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Orang yang hidup saat ini hanya untuk mengejar kesenangan hidup dunia, ia tidak akan bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu, saudaraku. Karena cara hidup Tuhan Yesus bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengejar kesenangan hidup dunia. Cara hidup dunia tidak pernah bisa memberi jaminan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada orang datang dan berkata hendak mengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, seperti yang ditulis di dalam Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya Tuhan Yesus hendak katakan, kalau engkau mau mengikut aku, tidak ada satupun kesenangan hidup dunia ini yang dapat engkau nikmati. Sebab aku hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini adalah gambaran hidup yang penuh ketaatan.
keselamatan, saudaraku. Gambaran hidup yang bernilai kekal. Sebab yang dikejar bukan dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi bagaimana kita bisa hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu adalah segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita perhatikan kembali Yohanes 14 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalimat ini mengandung janji yang luar biasa. Ada kerinduan hati yang begitu dalam dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu ingin ada bersama-sama dengan orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia, orang-orang yang benar-benar mengasihi Bapa, orang-orang yang benar-benar mengasihi Roh Kudus. Itulah kenapa ketika Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini lagi, maka Bapa memberikan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran, supaya ketika kita ada di dunia ini, kita berjuang di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran Bapa Sorgawi, supaya ketika kita berada di balik kematian nanti, kita bisa diterima di dalam rumah Bapa, di dalam kerajaan sorga, di mana di sanalah Tuhan Yesus telah menunggu kita semua, sebab saat ini Ia telah memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.